Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, keamanan dan ketentraman. Mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa Allah karuniakan pada kita hingga akhir hayat kita. Kemudian mudah-mudahan saudara-saudara kita se-Islam di Palestina yang diserang oleh Yahudi atau Zionis, mudah-mudahan mereka diteguhkan oleh Allah di atas iman, di atas Islam, dan segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan, ketentraman dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sekarang halaman 22 tentang takdir, tentang qada dan qadar. Penulis buku Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid, la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi wa laysa fil 'alami syai'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi wa la mahida 'anil qadiril maqdur wa la yatajawazu ma khutta fil lahil mastur arada mal 'alamu fa'iluh walau asamahum lama khalafuh walau sya'a an yuti'uhu jami'an ata'uh khalaqal khalqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yasha'u birahmatihi wa yadullu man yasha'u bihikmatihi. Qala Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di antara sifat Allah Ta'ala adalah Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak terjadi apapun kecuali dengan kehendaknya. Tidak ada di alam sesuatu pun keluar dari takdirnya. Tidak bersandar kecuali dari pengaturannya. Tidak ada yang meliputi takdir yang ditakdirkannya. Tidak ada yang bisa melampaui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dia menghendaki, bukan alam yang melakukannya. Seandainya Dia menjaga mereka, tentu mereka tidak menyelisihinya. Seandainya Dia menghendaki mereka semua mentaatinya, tentu mereka akan mentaatinya. Dia menciptakan makhluk dan perbuatannya. Dia menentukan rizki mereka dan ajalnya. Dia memberi petunjuk siapa saja yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan Dia menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak ditanya atas perbuatannya, tetapi mereka yang akan ditanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentang takdir ini atau iman pada takdir merupakan salah satu rukun iman yang keenam.
Wajib bagi kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beriman pada takdir, maka dia kafir, keluar dari Islam. Yang tidak beriman pada takdir berarti sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir juga termasuk bagian dari pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir dalam bahasa Arab itu qaddara yuqaddiru takdiran, artinya menetapkan atau menentukan. Berarti Allah memiliki sifat menentukan, menetapkan. Dan iman kepada takdir itu mencakup 4 rukun. Beriman kepada takdir wajib bagi kita memenuhi 4 rukun. Rukun yang pertama, kita wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Apapun itu diketahui oleh Allah secara global maupun terperinci. Allah sudah mengetahui segala sesuatu dan apapun yang akan terjadi sejak dahulu kala, sejak zaman azali. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat itu sudah melekat pada Allah sejak zaman azali, sejak zaman dahulu dan selama-lamanya. Mengetahui secara terperinci, yaitu sifat yang terus melekat pada Allah. Tidak mungkin sesaat pun lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun yang pertama, segala sesuatu dan apapun itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali, sejak dahulu kala. Sejak zaman terawal yang tidak dibatasi oleh waktu. Yang belum ada sesuatu pun setelahnya. Sebelumnya. Dalilnya dalil tentang rukun yang pertama ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard." Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Jadi apa saja yang di langit, di bumi dan di alam semesta ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang akan terjadi semuanya sudah diketahui. Kemudian yang kedua, rukun iman kepada takdir yang kedua adalah Allah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi setelah Allah itu mengetahui segala sesuatu selamanya, apapun yang akan terjadi, lalu Allah menulisnya di Lauhul Mahfuz, segala apa yang terjadi sampai hari kiamat ditulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya, tidak ada yang tertinggal. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Dan yang demikian itu sudah ditulis di dalam sebuah kitab. Maksudnya kitab ini tafsirannya adalah Lauhul Mahfuz. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu ayat tadi, di situ terdapat penjelasan 2 rukun, rukun pertama dan rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, Allah menghendaki semua yang telah ditulis tadi, semua yang telah diketahui oleh Allah sampai hari kiamat, kemudian dan yang telah ditulis itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin
yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu tidak terjadi, semuanya pasti terjadi. Maka kejadian apapun, bergerak, kemudian diam, sakit, jatuh, bahagia, apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita yakini, Allah menghendaki. Di antara dalilnya firman Allah taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang dikehendaki, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka Allah menjadikan dadanya, hatinya menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki tersesat oleh Allah, maka Allah menjadikan dadanya itu sempit, seakan-akan dia naik ke langit. Dan memang setelah beberapa tahun, ratusan tahun Pak ya, setelah turunnya ayat itu, ternyata betul ada orang luar alam naik ke atas. Ternyata semakin ke atas, ya dada terasa semakin sempit, oksigen semakin kecil. Jadi orang yang tersesat itu walaupun kaya raya itu sebenarnya tidak bahagia, dadanya sempit. Mereka zahirnya seperti bahagia, sebenarnya pura-pura saja. Tapi sebenarnya hati mereka tidak bahagia. Karena ayat tadi, orang yang tidak beriman alias kafir atau orang musyrik, seperti itu keadaannya. Kemudian rukun iman kepada takdir yang keempat adalah kita wajib meyakini segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, beserta penghuninya, termasuk perbuatan hamba, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, jadi setelah Allah mengetahui, menulis, menghendaki, Allah menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Nah, itulah 4 rukun iman pada takdir. Hendaknya kita benar-benar memahaminya, sungguh-sungguh memahaminya. Kemudian kalau bisa menghafalnya dan juga menghafal dalilnya, supaya pemahaman kita kepada iman pada takdir itu benar. Dan kalau kita ingin mudah memahami iman kepada takdir, ya 4 rukun itu dikuasai betul. Maka iman kita pada takdir selamat. Insyaallah. Maksudnya insyaallah ini yakin iman kita pada takdir benar, Pak, gitu ya. Kemudian penulis buku menjelaskan di antara sifat Allah itu adalah fa'alun lima yurid, maha berbuat sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Sesungguhnya Rabbmu itu maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tapi berbuatnya Allah sesuai dengan kehendaknya berbeda dengan kita, Pak ya. Kalau Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, pasti terjadi.
Yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Kalau kita menghendaki belum tentu terjadi. Sahabat siapa namanya? Abu Darda, seorang sahabat dari kalangan Ansar, mengatakan, "Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun." Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti tidak terjadi. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa saja yang telah Allah tetapkan menimpamu pasti menimpamu, tidak akan meleset. Dan apa yang Allah tetapkan meleset darimu, maka pasti akan meleset, tidak akan mengenaimu gitu. Dan Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, berbuat sesuai kehendaknya. Perbuatan Allah itu sempurna. Semuanya perbuatan Allah itu sempurna, tidak ada kezaliman. Perbuatan Allah itu antara hikmah dan rahmat, keadilan begitu. Rahmat, keadilan, kebijaksanaan. Jadi tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Allah sudah menakdirkan apa, tidak mungkin seseorang itu bisa menghindar darinya. Apa yang Allah kehendaki, yang Allah tetapkan pasti mengenai. Kemudian apa yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz pasti terjadi. Tidak mungkin ada yang bisa menghindar darinya atau melawannya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dijelaskan juga oleh penulis buku bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, yang menciptakan hamba dan juga perbuatannya. Yang menciptakan hamba Allah beserta perbuatannya. Ngoten wae. Kenapa perbuatan manusia itu juga Allah yang menciptakan? Karena perbuatan itu datangnya dari hamba, yang melakukan adalah hamba. Apapun yang datang atau muncul dari hamba, maka itu adalah makhluk, maka itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan perbuatan mereka. Tangan mengambil, tangan bisa mengangkat, kaki berjalan, kaki menuju masjid, kaki menuju tempat maksiat. Nah, yang menciptakan seperti itu semuanya adalah Allah, semuanya adalah makhluk. Karena itu perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Manusia itu makhluk ciptaan Allah, maka perbuatan-perbuatannya itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang muncul dari makhluk atau perbuatan makhluk itu bukan makhluk. Nah, ini sesuatu yang aneh. Apapun yang muncul yang datang dari makhluk, termasuk perbuatannya, maka itu juga makhluk. Namun siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu? Yang melakukannya adalah makhluk itu sendiri. Yang melakukannya adalah manusia. Mengambil air lalu minum. Nah, yang minum adalah, yang melakukannya adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sungguh sangat salah jika seseorang itu mengatakan yang melakukan perbuatan-perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melakukan adalah manusia itu sendiri. Manusia diberi hati oleh Allah, kemudian hati itu memiliki kehendak, keinginan, manusia punya keinginan, ingin mengambil, ingin melakukan atau meninggalkan. Kemudian dia juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan kebaikan atau meninggalkannya. Dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan keburukan atau meninggalkan keburukan. Dan dia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak dipaksa oleh Allah. Seseorang mau salat atau tidak, maka dia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yang berkehendak adalah manusia. Tapi tentu manusia berkehendak seperti apapun, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian mampu berkehendak untuk menempuh jalan itu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian rizki juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan. Ajal juga telah ditentukan. Namun apakah kita kemudian pasrah? Tidak. Namun kita harus berusaha dan beramal gitu ya. Jadi Allah sudah mengetahui rizki masing-masing hamba misalnya. Kemudian Allah mencatatnya, Allah menghendakinya, Allah menciptakannya. Dan tugas kita mengimani itu semua, 4 rukun itu, dan disertai usaha. Tidak boleh seseorang, ya semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan. Rizki saya sudah ditetapkan, saya kaya atau tidak sudah ditulis gitu ya. Ya sudah, saya duduk-duduk aja, nggak usah bekerja. Kalau memang Allah menetapkan saya kaya, ya pasti kaya nanti. Kalau miskin, ya miskin. Ya sudah, saya pasrah aja. Nah, maka ini kebodohan. Maka dia disalahkan oleh orang-orang, bahkan dicela. Saya lapar atau kenyang, saya haus atau tidak, itu sudah ditetapkan. Ya sudah, saya tidak mau mengambil nasi, saya tidak mau memasukkan makanan ke mulut, saya juga tidak mau masukkan air ke mulut. Nanti kalau memang Allah menetapkan kenyang, ya saya nanti kenyang. Kalau tidak, ya tidak. Maka ini keliru. Nah, para sahabat ketika Rasulullah mengatakan semuanya sudah ditulis, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kalau gitu ya sudah, untuk apa kita beramal gitu. Karena semuanya sudah ditulis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, berusahalah, berbuatlah, karena masing-masing dimudahkan untuk meraih tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dimudahkan untuk meraih yang dia inginkan. Untuk apa dia diciptakan? Jadi tugas kita adalah beramal.
Lagi pula kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan dari kita. Apa kita sudah melihat Lauhul Mahfuz? Kan belum pernah. Kita tidak boleh menanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah itu kok berbuat begini? Kenapa Allah memberikan begini, menimpakan begini? Kenapa Allah menetapkan sholat maghrib itu 3 rakaat? Kenapa? Itu tidak boleh. Perbuatan Allah itu semuanya baik, semuanya ada hikmahnya. Dan kita tidak mungkin mengetahui semua hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah dan takdirnya. Mungkin kita bisa tahu 1-2, tapi kalau seluruh hikmah itu kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya. Lagi pula kita itu siapa menanyakan Allah kenapa berbuat begini? Allah tidak mungkin zalim. Allah itu perbuatannya baik semua. Tidak ada yang buruk. Yang buruk itu yang ditakdirkan. Contohnya misalnya begini. Ada seorang dokter spesialis, seorang dokter ahli. Dia melakukan operasi, membedah, melukai. Perbuatan dokter ahli ini buruk atau baik, tercela atau terpuji? Maka perbuatannya itu kan baik, Pak, ya? Dan terpuji gitu. Karena dia ahli gitu. Tapi yang buruk itu adalah luka itu, belahan, kemudian luka yang buruk itu, dan yang dilukai buruk gitu, Pak. Tapi dari perbuatan dokter yang membelah itu, mengoperasi, di sana ada hikmahnya yang luar biasa. Walaupun ada sebagian yang terluka, tapi manfaatnya, hikmahnya di balik itu sangat besar. Orang itu yang terluka, dilukai, akhirnya sembuh. Dia tidak lagi sakit, sembuh total. Sehingga perbuatan dokter itu tidak ada cacatnya itu, ya. Walaupun menurut kita, melukai gitu. Maka tugas kita adalah beramal dan beramal, karena kita nanti di hari kiamat akan ditanya tentang amalan kita, akidah kita itu bagaimana, sholat kita bagaimana, zakat kita bagi yang mampu, kemudian puasa dan pelanggaran-pelanggaran akan ditanya. Jadi kitalah yang nanti akan ditanya. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa qala ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir-takdirnya. Dia Ta'ala juga berfirman, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menentukan takdir-takdirnya. Jadi segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, artinya telah diketahui, kemudian ditulis, dikehendaki dan diciptakan. Karena takdir itu memang secara bahasa artinya menentukan atau menetapkan. Tapi maksudnya takdir ini Allah menakdirkan itu mencakup 4 itu. Allah telah menakdirkan segalanya sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sudah mengetahuinya, mencatatnya, menghendakinya dan menciptakannya. Namun tugas kita adalah beramal dan terus beramal. Kita harus rajin berdoa agar diteguhkan dalam iman, selalu berusaha menjaga agar tidak jatuh dalam kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban gitu ya. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha.
Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dia Ta'ala juga berfirman, tidak ada musibah apapun di bumi dan tidak pula di diri kalian kecuali telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Dia Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, maka dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka Allah menjadikan dadanya sesak, sempit, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ayat itu menjelaskan tentang rukun iman pada takdir yang kedua dan yang ketiga. Sedangkan dalil yang sebelumnya menjelaskan tentang rukun iman kepada takdir yang keempat, bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Dan juga termasuk dalil rukun iman kepada takdir yang pertama. Berikutnya, Urwah ibn Umar anna Jibril alaihissalam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala Jibril sadaqta, rawahu Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Wa min du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi kunutil witr wa kini syarra ma qadait. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Jibril mengatakan, kamu benar. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Nabi SAW bersabda, aku beriman pada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Hadis riwayat At-Tabrani. Di antara doa Nabi SAW yang diajarkan oleh beliau kepada Hasan bin Ali dalam kunut witir adalah, jagalah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang pertama tadi menjelaskan tentang rukun iman. Bahasanya rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian hadis kedua dan ketiga menjelaskan bahwasanya takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang manis dan ada yang pahit. Ada sebagian orang itu meyakini takdir Allah itu hanya yang baik-baik, sedangkan yang buruk itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk juga kekufuran, termasuk bagian dari mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir ada yang baik dan ada yang buruk. Adapun kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir ini, yang pertama adalah Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Kalau Jabariyah, pemahaman mereka atau akidah mereka adalah bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dipaksa,
menuju masjid dipaksa, melaksanakan haji dipaksa, membaca Al-Quran dipaksa, minum khamr dipaksa, berzina dipaksa, dan semuanya dipaksa. Jadi hamba itu seperti bulu yang dihempas atau diterbangkan oleh angin, yang dia tidak bisa, ya hanya ngikut angin itu aja, tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini pemahaman sesat, ya. Karena apa? Karena semua manusia, semua orang yang berakal faham bahwasanya manusia itu perbuatannya tidak seluruhnya dipaksa. Mereka semuanya bisa membedakan mana perbuatan yang dipaksa dan mana yang pilihannya sendiri tidak dipaksa. Kalau perbuatan-perbuatan yang dipaksa, maka dia tidak berdosa. Seseorang misalnya melakukan maksiat dipaksa, dipegangi tangannya, kemudian mulutnya dicekoi minuman keras, masuk. Itu dia tidak berdosa, Pak. Itu dipaksa. Beda kalau kemauan sendiri minum, baru berdosa, ditulis sebagai perbuatan dosa. Jadi manusia betul-betul bisa membedakan mana yang dipaksa dan yang tidak. Keinginan hatinya pun juga dia bisa merasakan sendiri. Kalau dia ingin ini, ingin itu tidak dipaksa sama sekali. Tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemauannya dia. Dia mau minum khamr atau tidak. Kemudian dia juga mampu melakukannya untuk mau mengambil atau tidak. Dia juga punya akal, ini khamr ini buruk, sehingga bisa meninggalkannya atau tidak meninggalkannya, tetap meminumnya. Bahkan juga ada Al-Quran, ada Rasul yang diutus menjelaskan. Jadi hujah itu tegak semuanya pada manusia. Tapi kok dia tetap melakukannya dengan keinginannya tanpa dipaksa, maka itu dihitung berdosa. Kalau ditinggalkan, maka dia mendapatkan pahala. Kewajiban juga seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah Qadariyah. Qadariyah ini ada yang ekstrim, ada juga yang di bawah itu. Kalau yang ekstrim memang Allah itu tidak menakdirkan, Allah tidak mengetahui, tidak mencatat, tidak menghendaki, tidak menciptakan. Kalau yang di bawah itu ya Allah mengetahui, tapi untuk perbuatan hamba mau melakukan apa, Allah tidak tahu, tahunya setelah terjadi. Kemudian Allah juga tidak menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, dan Allah tidak menghendaki. Jadi menurut orang-orang Qadariyah ini, manusia beramal, melakukan kebaikan atau keburukan, yang menciptakan itu manusia itu sendiri. Kemudian atas kehendaknya murni, Allah tidak ikut menghendaki, tidak ikut campur. Itu tidak mungkin, oke? Tidak mungkin sesuatu di alam ini terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kalau ada satu saja kejadian atau perbuatan yang terjadi bukan atas kehendak Allah, berarti masa kehendak Allah itu dikalahkan? Masa kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluk? Itu mustahil. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk. Manusia melakukan perbuatan apa begitu, itu yang menciptakan Allah. Itu kehendak manusia.
kehendak Allah juga. Karena kalau Allah nggak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Kemudian Allah juga sudah mengetahui. Allah mengetahui apa saja yang akan terjadi. Maka orang-orang Qadariyah ini menyelisihi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan dalil yang lain menegaskan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Tapi manusia itu tidak dipaksa oleh Allah. Allah memberi kehendak. Yang selamat adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya sudah diketahui, semuanya yang akan terjadi sampai hari kiamat ditulis, dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu diberi kehendak juga. Bisa memilih, bisa berbuat, bisa mengerjakan, bisa meninggalkan. Tidak dipaksa sama sekali oleh Allah. Cuma kalau manusia berkehendak, Allah berkehendak lain, yang terjadi adalah yang Allah kehendaki. Seseorang sudah berhati-hati nyebrang jalan, Allah berkehendak kecelakaan. Berikutnya, wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jitinabi nawahihi bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi ma 'alaina al-hujjah bi inzalil kutub wa bi isatir rusul. Qala Allah Ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kita tidak menjadikan takdir Allah sebagai hujjah untuk meninggalkan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Bahkan wajib bagi kita untuk beriman dan yakin bahwasanya Allah memiliki hujjah atas kita dengan diturunkannya Alkitab dan diutusnya para Rasul. Allah Ta'ala berfirman agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Maka kita tidak boleh beralasan dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban dan mengerjakan kemaksiatan. Tidak boleh seseorang itu bermaksiat lalu beralasan dengan takdir, baik itu telah maksiat atau akan maksiat, itu ya. Kalau memang sudah, meskipun kalau sudah terjadi memang itu takdir Allah. Kita memang tidak tahu itu takdir Allah kecuali telah terjadi, itu ya. Tapi meskipun demikian, kita bermaksiat kepada Allah, misalnya sudah bermaksiat, lalu beralasan dengan takdir, apakah diterima oleh Allah? Tidak. Orang kafir, orang musyrik di hari kiamat beralasan dengan takdir. Kalau Allah menghendaki, tentu kami akan musyrik. Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Allah mendustakan argumentasi mereka, tidak menerima. Jadi mereka tetap disiksa dalam neraka. Karena perbuatan syirik itu perbuatan mereka atas kehendak mereka, tidak dipaksa. Mereka punya kemampuan untuk meninggalkan kesyirikan atau tidak. Dan juga telah tegak hujjah berupa diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW. Seandainya beralasan dengan takdir itu dibenarkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faedahnya diturunkan
Al-Quran itu apa? Kan tidak ada akhirnya. Diutusnya Rasul akhirnya apa faedahnya? Kalau beralasan dengan takdir untuk maksiat itu dibenarkan atau diterima. Termasuk juga ketika akan maksiat, tidak mau sholat, tidak mau apa lagi, kemudian mengerjakan yang haram, minum khamr, atau mau mencuri. Loh, kamu kok nggak mau sholat? Ya karena Allah sudah menakdirkan saya tidak sholat itu. Emangnya dia sudah melihat Lauhul Mahfud bahwasanya dia ditulis nggak akan sholat? Kenapa dia tidak memilih saja mengatakan saya akan sholat dan itu insya Allah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya. Begitu juga ketika akan maksiat, mau minum khamr atau mau mencuri. Kok kamu mau mencuri? Ya karena Allah menakdirkan, menetapkan saya sudah menulis di Lauhul Mahfud seperti itu, saya mau mencuri. Tahu dari mana dia? Lancang sekali gitu ya. Apakah diterima alasan seperti itu? Tidak diterima. Ditangkap sama polisi mau mencuri, atau ditangkap oleh masyarakat mau mencuri. Begitu juga setelah mencuri, tetap ditangkap. Oh, saya mencuri atas karena ditakdirkan oleh Allah. Tetap saja tidak diterima, walaupun memang takdir Allah. Ya. Tetap berhak mendapatkan hukuman. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika melanggar lalu diusir dari surga, mereka mengatakan apa? Berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jadi mereka tidak mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau telah menakdirkan ini. Tidak begitu ya. Karena melanggar, bermaksiat, beralasan dengan takdir tidak diterima. Apalagi hujjah itu sudah diberikan secara lengkap. Hujjah itu Allah berikan kepada hamba ini lengkap sekali. Hamba itu diberi akal, dia bisa berpikir. Kemudian dia punya hati untuk berpikir, diberi keinginan untuk bisa melakukan atau meninggalkan, melakukan kebaikan atau meninggalkannya, mengerjakan keburukan atau meninggalkannya. Kemudian dia diberi kekuatan, mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan. Kemudian ditambah lagi hujjah yang paling tinggi, yaitu adanya Al-Quran. Dan Rasulullah menyampaikan hadis Nabi menjelaskan segalanya. Sehingga tidak bisa lagi diterima alasan apapun. Tidak bisa diterima alasan, dulu belum ada peringatan, dulu kita belum pernah mendapatkan penjelasan. Tidak ada gitu ya. Sehingga ahlul fatrah dengan yang selain ahlul fatrah itu berbeda. Orang yang sudah balik, berakal, dan telah sampai kepadanya peringatan atau ayat Al-Quran, maka hujjah sudah tegak, tidak bisa beralasan lagi di hari kiamat nanti. Tapi kalau ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di antara dua nabi, para ulama menyampaikan ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang belum sampai dakwah atau peringatan pada mereka sedikit pun atau ayat satu pun. Wallahu a'lam, mungkin bisa jadi ahlul fatrah juga termasuk orang yang tinggal di pedalaman jauh yang belum sampai pada mereka dakwah sama sekali atau
ayat Al-Quran sama sekali. Nah, mereka beralasan nanti di hari kiamat, loh, kami tidak paham, belum ada peringatan. Padahal apa Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul pada mereka. Diterima alasan itu, tapi mereka di hari kiamat diuji oleh Allah, disuruh masuk ke neraka gitu ya. Yang mau masuk neraka itu malah dimasukkan ke surga. Yang membantah tidak mau masuk ke neraka malah yang dimasukkan ke neraka. Berarti yang sudah sampai kepada mereka dakwah tidak bisa beralasan dengan takdir, karena mereka meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia tidak bisa lagi membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi itu ya, sudah lengkap, punya keinginan, punya kemampuan, tidak dipaksa oleh Allah. Beda kalau perbuatan yang dipaksa. Kemudian dia punya akal. Nah, berbeda kalau yang tidak berakal, sejak lahir atau sebelum balik sampai mati tidak berakal, tidak dihitung. Kemudian dia berakal, kemudian telah sampai kepadanya dakwah atau peringatan. Tidak ada alasan lagi. Berikutnya, wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha ilal mustati'il fi'li wa tarki. Wa annahu lam yujbir ahadan 'ala ma'siyah wa la tarrahu ila tarki ta'ah. Qala Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintah dan melarang melainkan kepada yang mampu berbuat dan meninggalkan. Dia tidak memaksa siapapun untuk bermaksiat dan tidak memaksanya meninggalkan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani jiwa melainkan sebatas kesanggupannya. Jadi Allah membebani syariat, sholat, zakat, puasa, kemudian perintah-perintah lainnya, kemudian larangan-larangan ini jangan dikerjakan. Itu pembebanan itu tidaklah di luar batas kesanggupan manusia itu. Semua hamba mampu melakukan perintah-perintah itu dan mampu meninggalkan larangan-larangan itu. Dan mereka tidak dipaksa sama sekali. Maksiat tidak dipaksa, meninggalkan semuanya itu manusia punya kemampuan melaksanakan atau meninggalkan berdasarkan keinginan mereka dan kehendak mereka. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini setiap jiwa dibalas atas perbuatannya dan tidak ada kezaliman pada hari ini. Fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujazza ala husnihi bis thawab wa ala sayyi'ihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illah wa qadarih. Ini menunjukkan bahwasanya hamba memiliki perbuatan dan usaha yang kebaikannya dibalas pahala dan keburukannya dibalas siksa, meskipun semuanya terjadi atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba itu akan dibalas nanti berdasarkan perbuatan mereka. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian dalam surga karena sebab amalan-amalan kalian, amalan-amalan yang baik.
Jadi hambalah yang berbuat, bukan Allah. Yang berbuat baik dan yang buruk adalah hamba itu. Allah yang menciptakan. Allah tidak memaksa mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jika mereka berbuat baik, maka balasannya adalah yang lebih baik. Jika mereka berbuat buruk, balasannya adalah keburukan yang semisalnya. Sampai sini kajiannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.